my name. Make me forget everything when you call me late at night. I remember you touching my body, the way you get to me deep where my heart is. Let me see but I wish I Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang ciri-ciri lapisan atmosfer dan pemanfaatannya serta cuaca dan iklim. Latar belakang kita mempelajari bab ini, yang pertama mempelajari manfaat atmosfer, mengetahui apa saja yang terjadi pada lapisan atmosfer, dan mengetahui ciri-ciri umum lapisan atmosfer. Ciri-ciri lapisan atmosfer dan pemanfaatannya. Atmosfer adalah salah satu komponen geosfer yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Atmosfer berasal dari kata atmos yang artinya uap dan spira yang artinya bola bumi. Atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi. Atmosfer berfungsi untuk melindungi bumi dari gangguan benda-benda angkasa dan radiasi sinar matahari. Menurut para ahli, ketebalan lapisan atmosfer mencapai 1000 km yang diukur dari atas permukaan laut dan memiliki berat sekitar 6 miliar ton. Karakteristik atmosfer. Yang pertama, tidak berwarna, tidak berbau, tidak dapat disentuh, kecuali bila sedang bergerak dalam bentuk angin. Yang kedua, dinamis dan elastis, sehingga dapat memuai jika terjadi pemanasan oleh sinar matahari dan mengerut jika suhu udara dingin. Yang ketiga, transparan, sehingga dapat ditembus oleh sinar matahari. Yang keempat, mempunyai berat sehingga dapat menimbulkan tekanan. Yang kelima, tetap berada sampai pada ketinggian sekitar 1000 km dari permukaan air laut karena ada gaya gravitasi bumi. Yang keenam, mengikuti gerak rotasi dan revolusi bumi. Lapisan yang pertama, troposfer. Troposfer merupakan lapisan pertama dari lapisan atmosfer. Ketinggiannya terletak rata-rata pada 12 km. Hanya di lapisan inilah yang terdapat kehidupan. 80-90% gas yang ada di lapisan ini merupakan debu dan uap air. Kemudian ketebalannya mencapai 2 km. Kedua, stratosfer. Stratosfer merupakan lapisan kedua dari atmosfer. Ketinggiannya rata-rata 12-80 km. Di lapisan ini terdapat lapisan O3 atau ozon yang berfungsi untuk menyerap sinar UV sehingga aman bagi manusia. Di lapisan ini terdapat 3 lapisan. Yang pertama, lapisan isotherm, lapisan panas, dan lapisan campuran teratas. Puncak dari stratosfer adalah stratopause. 3. Mesosfer. Mesosfer merupakan lapisan ketiga dari lapisan atmosfer. Ketinggiannya terletak pada 50-80 km. Di lapisan ini terjadi penurunan suhu dan di lapisan ini dapat menghancurkan meteor sehingga aman dari ancaman benda luar angkasa. Puncak dari mesosfer adalah mesopause. 4. Termosfer, atau yang sering disebut juga ionosfer. Termosfer adalah lapisan di mana terjadinya ionisasi partikel-partikel sehingga akan memberikan efek pada perambatan atau pemantulan gelombang radio, baik itu gelombang radio dengan frekuensi rendah maupun tinggi. Lapisan termosfer terletak pada ketinggian 80 km sampai 100 km. Yang kelima ada eksosfer. Lapisan ini merupakan lapisan terluar dari atmosfer. Lapisan ini berada pada ketinggian 400 sampai 100 km di atas permukaan air laut. Pengaruh gaya gravitasi sangat kecil, terjadi gerakan-gerakan atom yang tidak beraturan, merupakan pemisah antara bumi dengan luar angkasa, sehingga disebut juga geosineser atau ruang antar planet. Cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim memiliki unsur yang sama. Ilmu yang mempelajari tentang iklim disebut klimatologi, sedangkan ilmu yang mempelajari tentang cuaca adalah meteorologi. Unsur-unsur cuaca dan iklim ada 8, yaitu sebagai berikut. Penyimpanan matahari. Matahari merupakan sumber panas bagi bumi. Suhu udara. Kecepatan gerakan molekul benda, suhu, melalui 2 proses, yaitu pemanasan secara langsung dan pemanasan secara tidak langsung. 1. Pemanasan secara langsung. Absorpsi
refleksi, dan difusi. 2. Pemanasan secara tidak langsung. 1. Konduksi, 2. Konversi, 3. Adveksi, dan 4. Turbulensi. Faktor yang mempengaruhi suhu udara adalah sebagai berikut. 1. Transparansi atmosfer. 2. Sudut datang sinar matahari. 3. Lama penyinaran. 4. Besar kecilnya energi yang dikeluarkan matahari. 5. Jarak bumi dan matahari. 6. Ketinggian tempat. 7. Jarak dari laut. 8. Relief muka bumi. Dan 9. Pengaruh angin. Tekanan udara. Tekanan udara adalah tenaga untuk menggerakkan massa udara. Tekanan udara dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama sebaran tekanan udara vertikal, dan yang kedua sebaran tekanan udara horizontal. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan udara ada 4, yaitu yang pertama suhu udara, yang kedua letak lintang, yang ketiga sebaran lautan dan daratan, dan yang terakhir ketinggian tempat. Angin adalah aliran udara dalam jumlah besar. Kecepatan angin memiliki 4 faktor. Yang pertama, gradien barometrik. Yang kedua, relief permukaan bumi. Yang ketiga, faktor tumbuhan-tumbuhan. Yang keempat, faktor jarak dari permukaan tanah. Pola angin dibagi menjadi 2. Yang pertama, angin musim timur. Dan yang terakhir, angin musim barat. Kelembapan udara. Kelembapan udara adalah ukuran kadar uap air yang berada dalam bentuk gas di udara yang berasal dari evaporasi, yang diukur dengan menggunakan hygrometer. Kelembapan terdiri dari 3 macam, di antaranya 1. Kelembapan mutlak, 2. Kelembapan spesifik, 3. Kelembapan relatif. Awan. Awan merupakan kumpulan partikel atau titik air yang terbentuk karena gerakan massa udara secara vertikal. Massa udara yang naik mengalami pendinginan. Awan dapat dibedakan 2 jenis, yaitu 1. Berdasarkan bentuknya, yaitu awan bergerombol dan awan berlapis. 2. Berdasarkan ketinggiannya, yaitu A. Awan tinggi. Jenis awan tinggi terdiri dari 3 macam awan, yaitu 1. Cirrus, 2. Cirrostratus, dan 3. Cirrocumulus. B. Awan rendah. Jenis awan tengah terdiri dari 2 macam awan, yaitu 1. Altostratus dan Altocumulus. C. Awan rendah. Jenis awan rendah terdiri dari 3 jenis, yaitu 1. Stratocumulus, 2. Stratus, dan 3. Nimbostratus. D. Awan dengan pertumbuhan vertikal. Jenis-jenis awan ini terdiri dari 2 jenis, yaitu 1. Cumulus dan 2. Cumulonimbus. Kabut. Kabut merupakan uap air atau awan, terbentuk karena hawa dingin. Kabut memiliki 2 macam ukuran, yaitu tebal dan tipis. Ada 4 jenis kabut. Yang pertama, kabut sawah. Kedua, kabut adveksi. Ketiga, kabut industri. Keempat, kabut pendingin. Curah hujan. Curah hujan merupakan ketinggian air hujan yang terkumpul. Hujan dibedakan menjadi beberapa jenis. 1. Berdasarkan intensitasnya. Hujan halus, hujan gerimis, hujan sebenarnya, dan hujan lebat. 2. Berdasarkan kejadiannya. Hujan zenital atau konveksi, hujan frontal, hujan siklon, dan hujan pegunungan. 3. Berdasarkan waktunya. Hujan muson, hujan musim dingin, dan hujan musim panas. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.